Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini saya berada di kota Balikpapan, tepatnya berada di Terminal Batu Ampar. Di terminal ini saya akan menaiki salah satu moda transportasi untuk menuju ke salah satu kawasan pemerintahan baru Indonesia. Yuk ikuti videonya kali ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube Rizky Travel Vlog. Kali ini saya sudah berada di kawasan sekitar Terminal Batu Ampar ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pagi ini saya akan mencoba salah satu rute menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Rute ini dilayani oleh Bus Damri, yang mana baru di launching tanggal 1 November 2022. Jadi startnya dari Terminal Batu Ampar ya teman-teman. Buat teman-teman di mana kalau mau naik dari Terminal Batu Ampar, jadi teman-teman, ini kan terminal, teman-teman keluar di tempat kumpulannya dari taksi-taksi angkot. Nah, taksi-taksi angkot kota. Jadi teman-teman ngumpulnya di sini. Jadi ada warung-warung, dan tulisan dari terminal kedatangan, bus keberangkatan dan kedatangan. Keluar dari sini, jadi teman-teman bisa nunggu di kantin sini. Untuk keberangkatan busnya sendiri itu tiap 45 menit. Nah, ini armada yang dipakai. Untuk teman-teman yang penasaran rutenya lewat mana saja, yuk ikuti kali ini vlognya di trip saya bersama Bus Damri menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Oke, buat teman-teman, jadi bus ini berangkat tiap 45 menit. Nanti kita akan ikuti rutenya sampai mana. Untuk tarifnya sendiri dari Terminal Batu Ampar menuju kawasan Ibu Kota Nusantara itu 43.000 satu kali jalan. Jadi buat teman-teman kalau PP itu hampir 86.000 ya. Ini keluar dari Terminal Batu Ampar. Itu tiketnya biarpun di pelabuhan di bandara sama. Nah, jadi buat teman-teman, ini kan Terminal Batu Ampar. Jadi teman-teman itu nyamping atau ke sebelah ya, di mana kumpulannya para angkutan kota. Nah, itu teman-teman naiknya di situ. Jadi bukan di dalam terminal ini. Kalau dalam terminal itu khusus bus-bus AKDP yang menuju ke Samarinda, Balikpapan maupun Balikpapan Samarinda. Untuk info sedikit, untuk titik turun dari Bus Damri ini nggak asal turun ya teman-teman. Jadi hanya di titik-titik tertentu, seperti nanti di Pelabuhan Semayang, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, dan Terminal Batu Ampar. Jadi bukan seperti angkutan kota yang kita bebas milih titik turunnya. Nggak sembarangan turun. Nah, itu kata Pak drivernya nggak sembarangan. Dengan Pak siapa Pak? Pak Maswat. Pak Maswat. Oh ya, buat teman-teman, Bus Damri ini X-nya angkutan perintis dari Samarinda menuju Bongan atau Resak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering hobi naik bis ke Resak ke Resak 3, nah ini unitnya ini yang dipakai. Keren loh. Ya, semoga Damri bisa bertahan lah untuk di rute IKN ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nggak susah lagi kalau mau ke Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk teman-teman kalau mau naik dari Balikpapan ke Samarinda, ini gantungan ketiga ada di sini ya. Nah, teman-teman bisa naik transportasi bus yang menuju ke Samarinda.
dari Terminal Batu Ampar, nanti bus ini akan masuk di Jalan Tol KM 13 Karangjoang dan akan keluar di pintu exit tol Samboja. Setelah itu akan lewat Jalan Poros Petung menuju ke kawasan ibu kota Nusantara. Nanti kita ikuti terus perjalanannya kali ini ya teman-teman. Jangan di skip videonya biar teman-teman tahu perjalanan rute bus Damri menuju ke kawasan ibu kota Nusantara. Dulu saya pakai pala ini. Oke teman-teman, ini kita sudah di KM 13 Karangjoang. Jadi bus ini setelah dari Terminal Batu Ampar, dia akan lewat jalan tol, yaitu pintu masuknya di KM 13 Karangjoang dan keluar nanti di exit tol pintu Samboja. Setelah itu akan masuk ke daerah Simpang 3 menuju ke arah Petung atau Sepaku ya teman-teman. Nah, jadi kita belok ke kiri. Kalau ke kanan itu menuju ke Samarinda. Nah, ini tol ini juga sebenarnya bisa ke Samarinda ya teman-teman. Nah, namanya KM 13 Karangjoang. Jadi buat teman-teman review tentang jalan tol itu ada di video saya sebelumnya pada saat saya naik bus AKDP dari Balikpapan Samarinda maupun Samarinda Balikpapan. Nanti kita akan lihat jalurnya dari Simpang 3 menuju ke kawasan ibu kota Nusantara. Marek mlebu tol. Samboja Palaran Samarinda iki. Ora sepinggan Balikpapan iki, tengah. Balik kota lagi. Betul sebelah kiri, Kak kok? Iya, Pak. Bener nih. Bener ya? Iya, bener. Sama. Samboja Palaran. Iya, pokoknya Samboja Palaran Samarinda. Berarti keluarnya ke exit Samboja. Kalau sepinggan Balikpapan ke ini lagi, Balikpapan ke bandara. Ayo teman-teman, jadi ini kita menuju ke pintu tol exit Samboja. Ya. Nanti kita akan keluar di sini. Arah Palaran ya. Ya wes, berarti yang sebelah kiri loh. Yang sebelah kiri. Ya wes. Bener ini Pak, bener. Iya, kan dari tadi dulu lagi. Abang ini, ya wes. Bener Pak De. Sip. Sip, bener. Bener Pak De. Mas bro, jadi drivernya ini biasa rute resah, jadi belum tahu. Nah, jadi guyon jadi keluarnya pintu exit tol Samboja nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau lurus itu ke arah Samarinda, kita beloknya ke arah kiri menuju ke Simpang 3 arah Sepaku. Jadi untuk menuju ke kawasan ibu kota Nusantara ya teman-teman.
Ini kita keluar ada simpang 3. Kalau arah ke kanan itu ke jalan lama, yaitu lewat Bukit Soeharto. Kita nanti ambil arahnya ke kiri teman-teman. Dari arah kiri ini nggak jauh, sekitar 50 meter nanti ada simpang 3 lagi. Simpang 3 kalau yang lurus itu menuju ke Balikpapan, kita ambil arah kanan menuju ke Petung atau ke kawasan ibu kota Nusantara. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi ini pusat keramaian, nih bakal calon pusat keramaian teman-teman. Nah kalau lurus itu ke arah Balikpapan, ke KM 13. Jadi kita ambilnya ke arah kanan untuk menuju kawasan ibu kota Nusantara. Ini jalan menuju nanti ke kawasan ibu kota Nusantara teman-teman. Dahulunya gak bakal menyangka jalan ini akan menjadi jalan menuju ibu kota. Karena jalan ini hanya alternatif bagi warga yang gak mau menyeberang lewat feri di Penajam. Jadi ini akan tembus nanti di daerah Penajam atau Petung, jalan nasional ini. Jalan alternatif apabila teman-teman nggak mau lewat pelabuhan feri. Jadi kalau lewat sini teman-teman nggak lihat Balikpapan, nggak lihat kota Balikpapan ya. Jadi untuk rute bus Damri yang melayani trayek menuju ibu kota, kawasan ibu kota Nusantara, ini melewati beberapa trayek, dimulai startnya dari Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan dan dilanjutkan menuju ke Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Setelah itu dilanjutkan lagi menuju ke Terminal Batu Ampar dan dilanjutkan lagi menuju ke KM 13 Karangjoang dan keluar dari pintu exit tol Samboja. Setelah itu masuk ke kawasan Jalan Poros menuju ke daerah Sepaku. Untuk bus Damri ini sendiri mendatangkan 15 unit untuk melayani trayek dari Balikpapan menuju kawasan ibu kota Nusantara baru, yang mana 8 unitnya didatangkan dari Damri Kalimantan Barat, 2 unitnya dari Damri cabang Kota Samarinda, dan sisanya itu didatangkan dari Damri Kota Banjarmasin. Yang saya naiki ini teman-teman, ini adalah unit dari bus Damri cabang Kota Samarinda, yang mana unit ini melayani trayek Samarinda Muara Kedang lewat Resak atau Kecamatan Bongan. Sekarang dialihkan rutenya untuk sementara selama 2 bulan ini untuk melayani rute Balikpapan menuju kawasan ibu kota Nusantara via tol Karangjoang dan melewati Jalan Poros Sepaku. Untuk rute bus Damri ini sendiri itu keberangkatannya tiap 45 menit ya teman-teman, dengan tarif 1 kali perjalanan 43.000, dan teman-teman akan dikenakan tarif lagi apabila teman-teman berangkat dari kawasan IKN. Tiap 45 menit bis Damri selalu ada untuk mengantarkan teman-teman dari Balikpapan menuju ke kawasan ibu kota. Selama kita melewati ke kawasan ibu kota, kita akan melewati beberapa daerah seperti Semoy, Semoy 2, terus Sepaku, dan akan nanti berakhir di kawasan ibu kota Nusantara. Tetapi tidak akan masuk ya teman-teman ke kawasan intinya. Jadi itu hanya di luar dari kawasan inti, yaitu tepatnya di depan portal dari PT ITCI Hutani Jaya. Di depan ini teman-teman, ini adalah bendungan Sepaku Semoy, yang mana nanti ke depannya bendungan ini akan memasok bahan baku air bersih untuk kawasan ibu kota negara baru, yang mana terdapat Istana Presiden dan kantor-kantor serta perumahan-perumahan dinas yang ada di kawasan ibu kota Nusantara nantinya. Transportasi dari Balikpapan menuju kawasan ibu kota Nusantara diprakarsai oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Perhubungan melalui lelang yang cukup panjang dan dimenangkan oleh pihak Damri ini sendiri teman-teman.
Jadi untuk kontraknya mereka akan uji coba dari bulan November sampai akhir tahun nanti. Apabila rute ini cukup bagus dan banyak penumpang yang naik, maka rute ini akan diperpanjang lagi selama satu tahun ke depan. Semoga saja ke depannya rute ini selalu ada. Karena kenapa? Dari rute ini buat masyarakat Sepaku maupun Semoy itu sangat mudah untuk menuju ke daerah kota Balikpapan, baik ke bandara maupun ke pelabuhan. Jadi sangat mudah ya teman-teman apabila akses transportasi ibu kota nantinya itu sudah terkonek ke daerah-daerah penyangga yang ada di sekitar wilayah kawasan ibu kota negara baru. Kita doakan selalu agar transportasi di Kalimantan Timur ini sangat bisa berkembang dan ramai seperti di daerah pulau-pulau Jawa. Yang saya lewati ini adalah kawasan yang cukup padat nantinya, yaitu pasar di wilayah Sepaku ini. Semoga ke depan jalan di sini itu diperlebar dan pasar ini bisa dibuat khusus agar tidak mengganggu jalan poros untuk menuju ke ibu kota negara. Karena kenapa? Ke depan jalan ini akan ramai dengan lalu lalang kendaraan baik roda 2, roda 4 buat warga yang ingin menuju ke ibu kota negara maupun menuju ke wilayah kota Balikpapan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih dari Balikpapan Terminal Batu Ampar sampai ke kawasan ibu kota negara ini memakan waktu hampir 2,5 jam ya teman-teman. Dan di depan ini nanti kita akan stop tepat di pertigaan yang mana disinilah menjadi pintu gerbang keluar masuknya buat yang ingin menuju ke titik nol kawasan ibu kota Nusantara baru. Jadi inilah pemberhentian terakhir shuttle bus Damri dari Balikpapan menuju ke kawasan ibu kota negara Nusantara. Untuk teman-teman yang ingin masuk ke wilayah IKN atau titik 0 km, teman-teman harus izin dengan pos security yang ada di depan, yaitu pos security milik PT ITCI Hutani Manunggal yang ada di kawasan Sepaku. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di kawasan gerbang dari ibu kota Nusantara. Jadi ibu kota Nusantara itu di dalam ya. Jadi bisnya ini nggak masuk sampai dalam, dia hanya sampai di depan gerbang dari kawasan menuju ibu kota Nusantara. Jadi buat teman-teman yang ingin menuju ke kawasan ibu kota Nusantara itu harus ke dalam, itu gerbangnya di dalam. Nah, jadi untuk bisnya itu startnya ada di depan. Jadi dia nggak masuk ke dalam kawasan ibu kota Nusantara ya teman-teman. Ini hanya sampai di depan ya, bukan di depan sih, apa ya, jalan masuk ya, gerbangnya jalan masuk ibu kota Nusantara. Nah jadi bisnya nggak sampai dalam ya teman-teman. Untuk tarifnya sendiri itu dikenakan 43.000 satu kali jalan. Dan di sini kalau teman-teman saran ya, kalau pas jalan ke sini teman-teman harus bawa bekal nih. Warung ada itu di depan, cuman kalau teman-teman bawa uang pas-pasan, tentu di sini nggak ada ATM ya teman-teman, nggak ada ATM nih, bener-bener plong di sini nggak ada apa-apa. Nah, jadi kalau teman-teman ingin masuk tuh di dalam sana, disitulah kawasan ibu kota Nusantara nantinya, di mana ada istana presiden, markas besar tentara dan yang lain-lain sebagainya. Dan ini arah jalan ke sana, inilah jalan menuju ke Penajam, Kabupaten Penajam. Jadi ini jalan lintas apabila teman-teman yang ingin mau ke Banjarmasin atau ke Penajam tanpa lewat pelabuhan feri. Jadi inilah jalan porosnya. Jalan poros ini makin ramai setelah ditetapkannya kawasan Sepaku menjadi ibu kota Nusantara. Jadi mulai ramai lagi ya. Dahulunya jalan ini tidak terlalu ramai ya teman-teman, dan bukan menjadi jalan pilihan untuk ke Penajam karena kebanyakan
masyarakat memilih lewat penyeberangan feri. Dan ini adalah lahan HTI-nya ITCI ya, yang dipakai untuk membangun ibu kota Nusantara. Oke teman-teman, akhirnya saya sampai di kawasan Simpang 3 Ibu Kota Negara Nusantara setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari Kota Balikpapan menuju kawasan ini ya teman-teman. Jadi cukup lumayan panjang sekali perjalanan dari Kota Balikpapan menuju kawasan Ibu Kota Negara Nusantara yang berada di wilayah Sepaku, Penajam Pasir Utara. Dan di depan inilah shuttle bus Damri yang teman-teman ingin kembali lagi menuju Kota Balikpapan, teman-teman bisa naiknya di kawasan Simpang 3 ini. Cukup sekian video vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.